Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Javier Torik, NIM B11 2019 05994. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi productivity, forecasting, dan location UMKM Mie Ayam Pak No. Profil UMKM. Nama UMKM Mie Ayam Pak No. Beralamat di Jalan Ronggolawe Barat 6, Kelurahan Gisik Drono, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Mie Ayam Pak No telah berdiri sejak tahun 2010. Bidang usaha penjualan makanan kuliner yaitu mie ayam. Jumlah karyawan 1 orang. Productivity. Yang pertama menggunakan metode productivity single factor. Input tenaga kerja 208 jam. 208 jam adalah banyaknya jam kerja setiap bulannya. Gaji per jam 6.250. Satu bulan adalah 26 hari kerja. Sedangkan satu hari kerja adalah 8 jam. Sehingga dapat disimpulkan untuk setiap harinya memiliki gaji Rp50.000. Lalu kita memasukkan data pada software POM. Yang pertama adalah output 1150 kita dapat dari hasil penjualan setiap bulannya. Rata-rata hasil penjualan setiap bulannya adalah 1150. Sedangkan tenaga kerja unit opsional ini didapat dari 6.250 gaji per jam dikali dengan banyaknya jam kerja setiap bulannya, yaitu 208 jam. Sehingga dapat dihasilkan Rp1.300.000. Lalu kita solve dan menghasilkan 0,000885. Dapat disimpulkan penggunaan tenaga kerja untuk pada UMKM Mie Ayam Pak No belum produktif karena nilai hasil dari perhitungan produktivitas tenaga kerja masih jauh dari angka 1 atau belum mencapai angka 1. Yang kedua, kita menggunakan metode productivity multifaktor. Input tenaga kerja 208 jam, gaji per jam 6.250. Bumbu 15 kilo, harga per kilo 62.000. Sambal 5 kilo, harga per kilo Rp35.000. Mie 60 kilo, harga per kilo 18.000. Ayam 36 kilo, harga per kilonya 40.000. Ceker dan kepala 24 kilo, harga per kilo adalah 20.000. Untuk bakso 24 kilo, harga per kilo 50.000. Sayuran 48 ikat, harga per ikat 3.000. Kerupuk 5 bungkus, harga per bungkus 8.000. Air galon 20 galon, harga per galon 4.000. Gas 12 gas, harga per gas 20.000. Saus 20 botol, harga per botol 21.000. Input di sini merupakan input untuk 1 bulan. Lalu kita input data-data ini kepada software POM. Tenaga kerja dapat diperoleh 1.300.000 diperoleh dari banyaknya jam kerja 208 jam dikali dengan gaji per jam 6.250, maka dihasilkan Rp1.300.000. Untuk bumbu sama, yaitu Rp930.000 dihasilkan dari 15 kilo dikalikan dengan harga per kilonya, yaitu 62.000, maka dihasilkan 930.000. Sambal 175.000 dihasilkan dari 5 kilo dikali dengan 35.000 harga per kilo, dihasilkan 175.000. Mie Rp1.080.000 didapat dari 60 dikali dengan 18.000. Ayam Rp1.440.000 didapat dari 36 dikali dengan 40.000. Ceker dan kepala 480.000 didapat dari 24 dikali dengan 20.000.
Untuk bakso 1.200.000 didapat dari 24 dikali dengan 50.000. Sayuran 144.000 didapat dari 48 dikali dengan 3.000. Kerupuk 40.000 didapat dari 5 dikali 8.000. Air galon 80.000 didapat dari 20 dikali dengan 4.000. Gas 240.000 didapat dari 12 dikali dengan 20.000. Dan saus 420.000 didapat dari 20 dikali 21.000. Aggregate input 7.529.000 itu adalah total dari satu bulan ini. Total dari keseluruhan ini yaitu 7.529.000. Jadi didapat perhitungan productivity yaitu 0,000153. Maka dapat disimpulkan produktivitas multifaktor pada UMKM Ayam Pak No sebesar 0,000153 unit per rupiah. Maka bisa disimpulkan produktivitasnya belum produktif karena belum masih jauh dengan angka 1, belum mencapai angka 1. Untuk saran dari productivity yaitu untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dapat dilakukan dengan memberikan ide-ide baru seperti menambah variasi untuk mie ayam, variasi rasa atau menu supaya dapat meningkatkan output penjualan, dan bisa juga dilakukan dengan menambah jam kerja per hari ataupun hari kerja per bulannya. Mencari bahan baku yang sedikit lebih murah tetapi tetap berkualitas. Yang kedua ada forecasting. Ini adalah data penjualan 3 bulan terakhir yaitu 1 Maret penjualan 1038 porsi, April 784 porsi, Mei 1004 porsi. Yang pertama kita akan menggunakan analisis metode naif. Peramalan metode naif. Yang pertama, peramalan pada bulan April adalah 1038 dan Mei 784. Maka Juni peramalannya adalah 1004 porsi. Bisa kita lihat pada software POM. Setelah kita input pada software POM, pada bulan Juni diramalkan adalah 1004 porsi, dan jika penjualan terbanyaknya adalah 1004 porsi bisa ditambahkan dengan 237 ini yang menghasilkan 1241 porsi. Itu adalah porsi terbanyaknya, penjualan terbanyaknya. Untuk porsi tersedikitnya adalah penjualan tersedikitnya adalah 1004 dikurangi dengan 237 yaitu 767. Itu adalah kemungkinan tersedikit penjualannya pada bulan Juni. Yang kedua, kita akan menggunakan analisis metode moving average 2 bulanan. Seperti tadi, ini adalah tabel penjualan 3 bulan terakhir yaitu Maret 1038 porsi, April 784 porsi, Mei 1004 porsi. Maka dapat diramalkan yaitu pada bulan Mei dengan cara menambahkan jumlah dari 2 bulan penjualan sebelumnya, yaitu pada Maret 1038 ditambah dengan penjualan bulan April 784, lalu dibagi dengan 2 karena kita menggunakan metode 2 bulanan yang dapat dihasilkan yaitu 911. Untuk bulan Juni juga sama, yaitu kita menggunakan 2 bulan sebelumnya, yaitu pada bulan April 784 ditambahkan dengan
Penjualan pada bulan Mei 1004, lalu dibagi 2 menghasilkan 894. Untuk deviasi yaitu 1004 adalah penjualan yang telah terjadi dikurangi dengan peramalan yaitu 911, dan yang dapat dihasilkan adalah 93. Lalu kita gunakan pada software POM pada moving average. Dapat diramalkan pada bulan Juni yaitu 894. Untuk penjualan terbanyaknya diramalkan dari perhitungan manual maupun menggunakan software yaitu 894 ditambahkan dengan 93 yaitu 987. Itu adalah kemungkinan terbanyak dari penjualan pada UMKM Yayam Pak Ano. Untuk perkiraan minimal penjualan pada bulan Juni UMKM Pak Ano yaitu 894 dikurangi dengan 93 yaitu 801 porsi penjualannya. Kesimpulan, perhitungan forecasting manual dan menggunakan software POM metode naif dan peramalan penjualan di bulan berikutnya Juni yakni sebesar 1004. Untuk perhitungan manual dan menggunakan software POM metode moving average 2 bulanan, peramalan penjualan di bulan berikutnya yaitu Juni adalah sebesar 894 porsi. Saran forecasting: menambahkan variasi menu baru, melakukan promosi, melakukan penataan tempat supaya lebih nyaman. Yang ketiga ada location. Lokasi untuk ekspansi mie ayam Pak No. Yang pertama adalah lokasi Tebalang, ada Telogosari dan Peleburan. Biaya tetap meliputi seperti gaji karyawan, sewa tempat, dan biaya listrik. Untuk biaya variabel seperti bahan-bahan seperti mie, bumbu-bumbu, ayam, dan lain-lain. Untuk di Tebalang, biaya tetapnya adalah senilai Rp67.840.000. Untuk biaya variabelnya Rp67.568.000. Untuk lokasi Telogosari, biaya tetapnya Rp62.840.000. Untuk biaya variabelnya Rp67.128.000. Untuk lokasi Peleburan, biaya tetapnya Rp77.840.000. Biaya variabelnya yaitu Rp55.834.000. Lalu kita input pada masukkan pada software POM. Volume for analysis kita isi 13.800 didapat dari output penjualan yaitu 1150 dikali dengan 12. 12-nya itu adalah bulan karena 1 tahun ada 12 bulan. Lalu kita input seperti data yang ada di tabel ini sesuai dengan lokasi masing-masing. Lalu didapat untuk total variable cost pada lokasi Telogosari yaitu 835.838.400.000 rupiah. Untuk lokasi Tebalang 826.366.400.000 rupiah. Untuk lokasi Peleburan 770.509.200.000 rupiah. Untuk total cost pada lokasi Telogosari yaitu 835.905.800.000 rupiah. Untuk lokasi Tebalang 926.429.200.000 rupiah. Untuk lokasi Peleburan 770.587.000 rupiah. Untuk grafik, kita dapat lihat pada grafik, dapat kita simpulkan pada grafik ini yaitu jika jumlah produksi mie ayam
berjumlah 0,7. Lokasi yang paling tepat adalah Telogosari dan Tembalang. Kita dapat lihat dan mengurutkan ini. Untuk yang paling tepat, yang paling cocok untuk produksi mie ayam 0,7 adalah Telogosari dan Tembalang. Jika produksi mie ayam 1,3, lokasi yang paling cocok adalah lokasi dari Tembalang dan juga Peleburan. Untuk produksi mie ayam 2,1, lokasi yang paling cocok adalah Telogosari dan juga Peleburan. Saran dari lokasi ini, kesimpulan sudah saya terangkan di slide sebelumnya. Saran dari lokasi yaitu harus mempertimbangkan dengan melihat berbagai faktor seperti letak tempat yang sekiranya lebih strategis, akses pembelian bahan baku yang lebih mudah dijangkau dan lebih ekonomis. Berikut adalah lampiran saat saya melakukan observasi pada UMKM mie ayam Pak No. Ini adalah owner dari mie ayam Pak No. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.